Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Anak-anak, mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman pembelajaran 4. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta seni budaya dan prakarya. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan. Siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian. Siswa dapat menjelaskan gerak bergantung dengan tangan dengan tepat. Siswa dapat mempraktikkan gerak bergantung dengan tangan dengan tepat. Siswa dapat menemukan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Siswa dapat memerankan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini. Wacana berjudul Musim Penghujan. Anak-anak dipersilakan untuk menirukan Bu Guru ketika membaca. Musim penghujan. 1 minggu terakhir ini, hujan turun setiap hari. Kata Ibu Guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Jadi perlu anak-anak tahu, negara kita Indonesia adalah negara yang mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Karena Indonesia memiliki 2 musim, maka Indonesia disebut negara yang beriklim tropis. Musim kemarau adalah musim di mana di situ cahaya matahari bersinar sangat terik dan hampir tidak ada hujan. Kemudian musim penghujan adalah musim di mana hampir setiap hari turun hujan atau sering sekali turun hujan. Seperti yang terjadi saat ini adalah musim penghujan. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar, hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk, batang daunnya diterpa angin. Rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Jadi ketika turun hujan, air akan mengenai tanaman dan benda-benda yang ada di luar rumah yang tidak terlindung oleh apapun sehingga tertimpa air hujan. Ketika tanaman tertimpa air hujan, bahkan terkena angin, mereka akan bergerak mengangguk-angguk dan meliuk-liuk. Kenapa mengangguk-angguk? Karena tertimpa air hujan. Meliuk-liuk karena terkena angin. Perhatikan gambar pohon kelapa tersebut. Pernahkah kamu melihat pohon diterpa angin? Iya, pernah. Bagaimana gerakannya? Bergoyang-goyang ya, ke sana kemari, meliuk-liuk, bergoyang-goyang, bahkan ada yang sampai menunduk-nunduk karena anginnya terlalu kencang. Ada yang bergetar dengan hebat juga karena adanya angin kencang. Siti dan teman-teman kagum. Gerakan tanaman itu indah seperti tangan penari. Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya. Perhatikan gambar Siti yang sedang menirukan gerak tanaman. Siti
meliukkan badannya ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Siti menirukan gerakan tanaman yang tertiup angin. Ayo peragakan gerakan meniru tanaman seperti yang dilakukan Siti. Mintalah bantuan gurumu dan orang dewasa di sekitarmu untuk mengarahkan gerakanmu. Selanjutnya, ketika hujan sudah reda, Penny dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Ingat 3 hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan gerakan menggantung. 1. Cari palang yang kokoh atau kuat. Kalau tidak ada palang besi, anak-anak bisa menggunakan cabang pohon, namun pastikan cabang pohonnya kokoh dan kuat. Yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk mengawasimu. Yang ketiga, lakukan dengan hati-hati. Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Jadi gerakan tangannya bukan mengarah ke depan seperti ketika di palang besi, tapi kamu geser ke samping, tangannya bergantian satu persatu. Setelah pemanasan, lakukanlah gerakan menggantung. Saat bergantung, hitunglah dari 1 sampai 40. Hitung sampai hitungan berapa kamu kuat bergantung. Jangan lupa berpegangan dengan erat. Mintalah untuk diawasi orang yang lebih dewasa dan lakukan dengan hati-hati. Penny pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Namun, perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Jadi kalau anak-anak yang biasa diantar jemput ketika pulang sekolah, coba sekali-sekali kamu pulang dan berangkat sekolah bersama dengan teman-teman. Di situ kamu akan merasakan suasana yang berbeda. Kamu bisa mengobrol dengan teman, bercanda sepanjang jalan, mungkin saling bertukar pendapat, bertanya PR, mengobrolkan film yang ditonton, tadi sarapan apa, sudah mandi atau belum, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang lainnya, atau mungkin mengobrolkan kebiasaan anggota keluargamu yang lain. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ Siti dan teman-temannya sedang berjalan bersama dengan Penny, Lani, Dayu, dan Udin. Namun di situ ada 2 anak yang sedang berlari, kaki mereka menginjak kubangan air. Nah, ketika kedua anak itu berlari di kubangan air, air menyiprat. Airnya terciprat ke rombongan Penny dan teman-temannya. Berdasarkan kejadian ini, anak-anak diminta untuk memberikan pendapat. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di depan? Iya, gambar tersebut menunjukkan perilaku yang kurang terpuji, yang tidak patut dicontoh karena merugikan orang lain dan tidak sopan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang berlari? Seharusnya kedua anak yang sedang berlari tidak menginjak kubangan air atau malah berjalan saja, sehingga air dalam kubangan tidak terciprat ke orang lain di sekitarnya. Itu yang harus dilakukan ya. Nah anak-anak, selanjutnya amatilah kalimat-kalimat berikut. Berilah tanda centang pada kalimat yang tepat. Kalimat yang pertama, permisi, kami mau lewat. Kemudian kalimat yang kedua, sampai jumpa.
Kalimat yang ketiga, beri jalan untuk kami. Kalimat yang keempat, maaf, kami tidak sengaja. Manakah dari kalimat-kalimat tersebut yang perlu diberi tanda centang? Ya, yang pertama, permisi, kami mau lewat. Itu beri tanda centang ya. Kemudian kalimat yang kedua, maaf, kami tidak sengaja. Itu juga diberi tanda centang. Kemudian untuk kalimat beri jalan untuk kami. Nah, ini sepertinya minta izin, tapi sebenarnya kalimatnya kurang sopan sehingga itu tidak perlu diberi tanda centang. Beri tanda silang atau dikosongi saja. Kalimat yang terakhir sampai jumpa. Ini lebih tidak sopan lagi. Udah nginjak kubangan, terciprat ke orang-orang, enggak minta maaf, enggak permisi. Malah langsung bilang sampai jumpa. Ini diberi tanda silang atau dikosongi saja. Anak-anak, bermain peranlah sebagai salah satu anak yang berlari di genangan air. Ungkapkan permintaan maaf yang tepat kepada Benny dan kawan-kawan. Anak-anak bisa mempraktekkan bersama ibu guru di sekolah maupun bersama orang tuamu di rumah. Kegiatan bersama orang tua di rumah, anak-anak silakan mendiskusikan kewajiban berkata maaf, terima kasih, dan permisi pada situasi yang tepat. 3 kata sakti ini perlu kalian ingat-ingat, perlu kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata maaf, kata terima kasih, dan permisi. Nah, ini anak-anak minta atau mengobrollah dengan orang tuamu agar kamu lebih paham kapan kamu perlu mengucapkan kata maaf, kapan kamu perlu mengucapkan terima kasih, dan kapan kamu perlu mengucapkan kata permisi. Untuk penilaian pengetahuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan gerakan pohon diterpa air hujan. Tadi sudah dijelaskan, ketika pohon terkena air hujan, dia akan menunduk-nunduk atau mengangguk-angguk dan akan bergoyang karena anggota tubuhnya atau bagian dari tanaman itu tertimpa air hujan dan juga terkena angin. Yang kedua, menemukan ungkapan permintaan maaf yang tepat berdasarkan gambar anak yang berlari dan menyiprat ke teman-temannya. Untuk penilaian keterampilan, yang pertama memeragakan gerakan meniru tanaman. Berikut rubrik penilaiannya, yang itu kriterianya 1, kesesuaian gerak. Yang kedua adalah ekspresi. Penilaian keterampilan yang kedua, penilaian gerak bergantung dengan tangan, boleh di palang besi, boleh dipraktekkan di cabang pohon. Nanti silakan dihitung karena kriteria penilaiannya adalah ketahanan dalam bergantung. Silakan dihitung sampai berapa kamu mampu bertahan. Kemudian di situ kriteria penilaiannya sudah dilampirkan. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.